Assalamualaikum semuanya, welcome back to my channel Sally Nur Hanifa. Oke, jadi hari ini aku akan membagikan 5 tips bagaimana meningkatkan konsentrasi belajar dari aku. Jadi ini menurut pengalaman aku sendiri. So, bagi kalian yang penasaran, tonton terus video ini sampai akhir ya. Tapi sebelum itu jangan lupa juga untuk subscribe, like, comment, and share. Oke, langsung aja. Jadi di sini aku ada 5 tips meningkatkan konsentrasi belajar ala aku sendiri. Jadi waktu itu aku pernah gak bisa konsen belajar, gimana sih caranya untuk meningkatkan konsentrasi belajar. Akhirnya aku coba-coba cara sendiri dan akhirnya berhasil meningkatkan konsentrasi belajar aku. Langsung aja untuk yang pertama, ini adalah hal yang paling penting dalam konsep belajar ya. Mungkin tidak hanya untuk meningkatkan konsentrasi belajar, tetapi juga untuk meningkatkan kelancaran dalam belajar. Apa sih? Jadi ini adalah yang pertama, itu adalah belajar dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani. Nah, maksudnya gimana sih belajar dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani? Jadi, belajar dalam keadaan sehat jasmani itu maksudnya dalam keadaan sehat dan tidak sakit. Misalnya gini, kita dalam keadaan sakit, misalnya kita sedang demam atau kita sedang batuk. Bagaimana untuk meningkatkan konsentrasi? Untuk buka buku aja kita udah pusing ya, baru buka buku aja, baru lihat kayak gini kok pusing. Nah, jadi untuk meningkatkan konsentrasi belajar itu jangan sampai sakit atau dalam keadaan yang tidak sehat gitu. Dan bagaimana untuk sehat dalam rohani? Sehat rohani itu misalnya kita itu tidak stres, tidak banyak pikiran. Misalnya gini, aku punya pikiran besok harus ada ini, besok harus kesana, besok kesana. Nah, semakin banyak pikiran, gimana mau konsentrasi dalam belajar? Kita sedang baca aja kadang pikiran kita ada di sana, walaupun kita sedang belajar kok pikiran kita ada di sana. Itu juga akan mengurangi konsentrasi dalam belajar kalian. Oke, untuk yang kedua, memilih tempat yang nyaman. Nah, di sini aku tuh senang banget dulu ya, waktu pas masa-masa belajar itu aku tuh senangnya memilih tempat di taman. Yaitu kalau misalnya di rumah kalian atau mungkin di sekolah ada taman gitu, aku senang banget belajar di situ. Karena apa? Satu, tempatnya itu nyaman dan jauh dari keramaian. Jadi bagus banget di situ untuk meningkatkan konsentrasi belajar. Terus ada lagi nih, hindari tempat belajar di tempat-tempat umum. Mungkin ya jarang banget sih ya orang yang mungkin ngelakuin ini, tapi ada kok 1-2 orang. Misal kayak di kafe-kafe itu kan tempatnya rame, mungkin itu adalah efektif untuk belajar, tetapi masih kurang efektif untuk meningkatkan konsentrasi belajar. Nah, untuk yang ketiga ini adalah penting banget. Jadi yang ketiga ini, hindari belajar sambil menonton TV dan memegang HP. Nah, di sini nih mungkin ada orang yang mungkin lakuin ini, belajar sambil menonton TV. Itu sebenarnya kurang bagus untuk meningkatkan konsentrasi belajar. Kenapa sih? Karena misalnya kalian lagi nonton film nih, mungkin lagi pas iklan kamu bisa belajar, tapi suatu ketika film itu udah mulai, pasti kalian akan pindah fokus gitu kan, mungkin akan ada sedikit terganggu dari televisi itu. Jadi belajar sambil menonton TV juga ini kurang bagus untuk meningkatkan konsentrasi belajar, karena yaitu tadi kita bukan hanya fokus ke belajarnya, tapi nanti malah beralih ke televisinya gitu. Dan untuk memegang HP ini juga sangat-sangat tidak efisien untuk meningkatkan konsentrasi belajar. Mungkin kalau ada sedikit orang sih ya, mungkin ada beberapa orang yang mungkin bisa nih menaruh HP di dekatnya ketika sambil belajar gitu. Tapi ada kebanyakan orang misalnya terganggu, apalagi kalau sedang dalam keadaan datanya itu nyala ya. Mungkin nanti pas belajar ada notifikasi ini, wah itu dari si dia, mungkin ya itu akan mengurangi konsentrasi belajar kalian. Yang keempat, yaitu belajar dengan satu topik. Nah, di sini aku saranin banget untuk belajar dengan satu topik. Misalnya nih, ada pelajaran matematika, biologi, fisika misalnya nih.
misalnya hari ini aku ada target belajar matematika, ya udah kalian fokus aja ke pelajaran matematika. Urusan pelajaran biologi sama fisika nanti urusannya akhiran aja, yang penting matematikanya itu dimantepin dulu nih. Misalnya sekarang kan mau belajar matematika, ya udah fokusnya sama belajar matematika aja. Nah, itu akan meningkatkan konsentrasi belajar kalian daripada yang belajar ketika belajar matematika aku kepikiran biologi, oh ya biologi belum belajar, fisika juga belum belajar. Nah, itu yang bakalan menurunkan konsentrasi belajar kalian. Jadi di sini sangat aku saranin belajar satu topik, misalnya matematika tentang integral misalnya ya. Nah, ya udah kalian fokus aja ke matematika integral. Nah, itu bisa untuk meningkatkan konsentrasi belajar kalian. Oke, untuk yang kelima, yang terakhir, di sini aku pernah belajar dengan sedikit suara dan gerakan. Jadi mungkin yang udah pernah belajar bareng sama aku mungkin udah tahu lah ya gimana sih karakteristiknya aku belajar. Aku tuh belajar nggak bisa diem aja kayak misalnya baca buku gini. Nah, itu tuh aku nggak bisa konsentrasi karena apa? Karena diem gitu. Aku tuh di sini belajar dengan meningkatkan sedikit suara, karena itu akan jadi melatih meningkatkan konsentrasi dalam belajar aku. Nah, untuk yang sedikit gerakan kayak misalnya nih aku lagi belajar biologi tentang anatomi tubuh manusia misalnya ya, kan anatomi tubuh manusia ada yang terbagi misalnya kayak median itu kan yang kayak gini gitu, kalau horizontal yang kayak gini gitu kan, ada gerakan tangannya gitu, karena itu bisa meningkatkan konsentrasi dalam belajar aku. Jadi kayak gitu. Oke, jadi itu tadi 5 tips meningkatkan konsentrasi belajar dari aku. Jadi ini udah terbukti, aku waktu itu pengen meningkatkan konsentrasi belajar aku karena waktu itu ada ujian ya kan. Jadi harus konsentrasi banget, dan waktu itu tips-tips aku tuh udah berhasil. Ya mungkin nggak semua orang pakai tips ini karena ini ada tips dari aku sendiri, tapi bagi kalian yang mau coba silahkan aja coba, semoga berhasil. Oke, jadi itu tadi adalah 5 tips meningkatkan konsentrasi belajar ala aku. So, bagi kalian yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir, terima kasih banget. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kalian. Bagi kalian yang mau coba, silahkan coba di rumah. Semoga berhasil. Oke, cukup sekian video dari aku. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. See you in the next my video. Dadah. Oke, jangan